Kemudian Bapak Ibu, seperti apa aspek potensial dalam manajemen talenta itu yang ditetapkan di dalam Permenpan 3 tahun 2020. Nah, ini sumbu Y-nya yang kami sampaikan ya. Tadi Ibu Kaban menyampaikan sumbu Y dalam Nine Block Talent Mapping itu terdiri dari kompetensi. Kompetensi ini ada kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi teknis. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan tes kompetensi manajerial dan sosial kultural. Ini bobotnya cukup tinggi karena 20% ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di keputusan Kepala BKN nomor 411 tentang percepatan dan penerapan manajemen talenta. Kemudian tes potensi. Tes potensi ini bobotnya tinggi. Ini menjadi 25% ya. Dan ini ada 8 aspek tadi yang sudah kami jelaskan. Kemudian ada rekam jejak, ini juga akan mempengaruhi Bapak Ibu di dalam Nine Block Talent Mapping. Dan juga ada pertimbangan lainnya. Nah, untuk pertimbangan lainnya, salah satunya adalah preferensi karir yang akan kita teskan tadi. Ya. Nah, di dalam preferensi karir, tes preferensi karir, ini yang kita kembangkan itu nanti akan mengerucut ke 3 jalur karir aparatur sipil negara atau kita sebut sebagai triparta karir aparatur sipil negara. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa alat ukur yang kami kembangkan di tahun 2025 ini merujuk kepada teori yang disebut teori Riasek ya, Riasek dari Holland. Nah, ini Bapak Ibu sekalian atau BKN dalam mengembangkan instrumen triparta ini mengadaptasi dari apa yang telah ditetapkan melalui teori Riasek oleh Holland. Nah, kira-kira seperti ini teori Riasek. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dalam menjawab soal tes Riasek atau di dalam menentukan pilihan Bapak Ibu supaya dipertimbangkan betul dari berbagai aspek. Nah, menurut Riasek ini sebenarnya singkatan ya, realistik, investigatif, kemudian artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, menurut teori Riasek ini, oleh Holland itu, setiap individu atau pegawai itu memiliki 6 aspek ini atau 6 ciri-ciri ini. Nah, kalau orang yang memiliki kriteria Riasek itu adalah mereka yang suka bekerja menggunakan tangan atau membuat atau memperbaiki atau merakit atau juga membangun sesuatu, juga menggunakan dan mengoperasikan peralatan atau alat atau mesin, suka bekerja di ruang-ruangan. Ini ciri-ciri seseorang yang pekerjaannya realistik. Nah, contoh pekerjaannya adalah teknisi atau petugas pemadam kebakaran, atau teknisi laboratorium, atau petugas survei lahan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah investigatif. Dalam hal seseorang itu suka bekerja, menemukan ide-ide yang baru, atau sering membuat inovasi-inovasi yang baru, atau suka membuat inovasi baru, ini merupakan salah satu ciri investigatif. Mereka juga memiliki ciri suka mengamati, menyelidiki, atau membuat suatu analisis, atau dia suka bereksperimen, atau mereka itu suka mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk permasalahan-permasalahan yang kompleks. Nah, itu ciri yang kedua. Nah, kalau memiliki ciri yang seperti ini, menurut teori Riasek, contoh pekerjaan yang cocok dengan karakteristik ini adalah peneliti atau analis atau dokter atau petugas medis atau auditor atau perancang kebijakan maupun penyidik. Ini di antaranya contoh-contoh pekerjaan yang memiliki sifat investigatif. Kemudian yang ketiga, artistik.
dalam hal seseorang memiliki sifat yang artistik atau suka bekerja menggunakan kata-kata seni atau musik atau drama untuk berkomunikasi atau melakukan sesuatu hal atau mengekspresikan diri dengan membuat atau merancang sesuatu, maka pekerjaan-pekerjaan yang cocok menurut teori ini adalah mereka-mereka yang bekerja pada pekerjaan sebagai misalnya Pranata Humas, sebagai arsiparis, sebagai penulis naskah pidato, atau sebagai arsitek, atau sebagai perencana tata ruang. Ini untuk yang artistik. Kemudian dalam hal mereka itu memiliki ciri berjiwa sosial atau ciri yang keempat, ini tanda-tandanya adalah mereka yang suka mengajar atau melatih dan memberikan informasi atau sebagai pemandu pihak lain atau orang lain. Dia juga suka mengobati atau menyembuhkan, atau dia itu suka melayani atau peduli dengan kesejahteraan orang lain. Atau dengan kata lain, menurut Riasek, orang yang memiliki jiwa sosial ini kira-kira adalah mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, kira-kira gitu. Nah, untuk mereka-mereka yang memiliki karakteristik seperti ini, contoh pekerjaan yang paling tepat, salah satu di antaranya atau beberapa di antaranya adalah pekerjaan sebagai guru atau dosen atau pekerja sosial atau penyuluh, ya, baik itu penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian, penyuluh BKKBN, penyuluh agama dan lain sebagainya, atau mungkin dia juga sebagai perawat atau sebagai konselor. Ini untuk yang memiliki jiwa sosial. Kemudian berikutnya yang enterprising. Ini memiliki ciri-ciri mereka itu suka bertemu dengan orang lain. Dia juga suka memimpin atau suka berbicara dan memberikan pengaruh kepada orang lain. Termasuk juga orang yang enterprising adalah orang yang mampu atau yang suka mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu atau bekerja dalam sesuatu usaha. Contoh pekerjaan bagi yang memiliki ciri-ciri enterprising ini adalah pekerjaan sebagai pejabat struktural misalnya, atau sebagai manajer, atau sebagai diplomat, atau sebagai spesialis pengembangan suatu bisnis atau promosi pariwisata dan lain sebagainya. Ini enterprising. Kemudian yang terakhir, konvensional. Ini bagi mereka yang memiliki ciri-ciri suka bekerja di dalam ruangan dan pada tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian dan akurasi, mengikuti prosedur. Dia bekerja dengan data-data atau angka-angka, dia itu suka, ya. Kemudian dia juga suka pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat perencanaan. Nah, dalam hal orang memiliki ciri-ciri yang seperti ini, contoh pekerjaan yang tepat menurut Riasek, teori Riasek ini adalah beliau bekerja sebagai akuntan atau analisis keuangan atau arsiparis atau tata usaha atau pranata komputer atau petugas pajak atau petugas administrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ciri-ciri Riasek yang ada, yang kemudian sudah kami kembangkan sedemikian rupa menjadi tes preferensi karir pegawai negeri sipil. Nah, dari 6 karakteristik ini semuanya sudah diterjemahkan dalam suatu tes yang kurang lebih ada 150-an lebih, ya, soal, tetapi ini cukup singkat, ya, dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Karena itu maka nanti Bapak Ibu supaya mengisi seluruhnya. Kalau ada satu yang tidak terisi, dipastikan akan hang. Dan dari pilihan Bapak Ibu untuk semuanya ini nanti akan terakumulasi sehingga secara aplikasi nanti akan tersaring menjadi 3 besar. Nah, 3 besar itulah yang menjadi ciri-ciri Bapak Ibu sekalian yang akan digunakan sebagai